Assalamualaikum. Ketemu lagi di program Tanya Eyang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 24 April 2020, bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Di program kita di Tanya Eyang, hari ini Om Hamka mau tanya-tanya apa sih hikmah dari puasa Ramadan itu, ya, tarhib yang ada di puasa Ramadan. Nanti hikmahnya apa, kita tanya ke Eyang ya. Yuk kita tanya. Assalamualaikum Eyang. Waalaikumsalam. Ya, Yang sekarang coba deh jelasin nih ke kita, anak cucunya Eyang nih, apa aja sih hikmah yang terkandung di bulan Ramadan itu, Yang? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut, alhamdulillah kita bergembira, bersyukur masih menemui Ramadan 1441 Hijriah. Semoga mendapatkan hikmahnya dan mencapai derajat takwa. Amin. Seperti halnya yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan pada umat yang terdahulu, agar apa? Supaya kamu memperoleh derajat takwa. Jadi 3 komponen tadi, iman, kewajiban puasa, dan tujuannya adalah mencapai derajat takwa. Rasulullah SAW sebelum Ramadan tiba pada bulan Sya'ban, akhir Sya'ban, beliau sering menyampaikan dalam hadisnya, qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak. Sungguh akan datang untuk kamu sekalian bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Syahrun ja'alallahu siyamu faridah. Karena pada waktu itu hanya Ramadan saja kita diwajibkan puasa. Wa qiyamul lailihi tatawwu', dan sholat malamnya yaitu sholat tarawih adalah sunnah. Man adda bi khoslatin minal khair karena ada faridatan fi masibah. Kalau kita melakukan sesuatu yang amalan sunnah, itu dinilai seperti wajib, pahala wajib pada bulan yang lain. Lalu bagaimana kalau kita melaksanakan wajib? Man ada faridatan karena sab'ina faridatan fi masibah. Kalau kita melakukan satu yang wajib, ya seperti umpamanya yaitu sholat yang wajib, kita itu mendapatkan nilai lipatan sab'in, 70 kali. Jadi subhanallah, kita bergembira menyambut kedatangan Ramadan ini, walaupun dalam suasana yang seperti apapun, tetap kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gembira itu anak-anak, cucu-cucu, yaitu kita walaupun Ramadan berpuasa, kita tetap bergerak, ya, gerak. Kemudian kita juga sangat energik, empati, peduli kepada saudara kita yang lemah. Kemudian juga tadi pagi kita melaksanakan sahur, jangan sampai ketinggalan sahur ini. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kamu makan sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Sudah makan, kemudian ya bekerja belajar. Sekarang stay at home, kemudian study at home, karena situasi kita lakukan di dalam rumah. Tetap juga bergembira, jangan terpaksa lalu ini bete segala macam. Tidak. Bagi seorang yang beriman, orang yang bertakwa, tidak ada itu. Jadi seharusnya malah dijadikan ini momentum, ya Yang, ya, momentum untuk penggembleng. Satu, karena memang di bulan Ramadan. Kedua, kita memang harus tetap di rumah. Justru sebenarnya karena di rumah harus diisi, kan, gitu ya. Diisi dengan yang tua, ya bekerja apalah yang seperti kita lakukan, yang kita belajar, membaca, berzikir, kemudian bermuhasabah lah di situ, ya. Kemudian kita ya istirahat, waktunya istirahat, ya. Lalu dengan suasana yang serba ramah, rukun antara saudara, bahkan orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anak, sehingga aman dan nyaman lah hidup kita ini. Itu yang kita harapkan, itu dari sisi keuntungan ataupun hikmah yang lain.
Masih lagi dari sisi diturunkannya kitab suci Al-Quran. Oh, pada bulan Ramadan ini. Ya, bahwa Syahrul Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi kitab suci inilah yang menjadi pedoman kita. Kita akan bahagia, kita akan sengsara, itu bagaimana kita bersikap dengan Al-Quran. Kalau kita meyakini dan taat akan perintahnya, niscaya Allah Maha Adil. Allah akan berikan reward, yaitu surganya. Kebalikannya, kalau yang selalu membangkang, melanggar, kemaksiatan dilakukan, na'udzubillah min dzalik, maka kehidupan yang tidak mengenakkan yang didapatnya. Jadi itu hikmah yang luar biasa diturunkannya Al-Quran. Lalu kita sekarang ini kan lagi modelnya sehat ya. Bagaimana kita menjaga ketahanan tubuh kita, imunitas kita bagaimana. Itu dengan puasa itu salah satu unsur upaya untuk sehat. Karena berpuasalah maka kamu akan sumu tasihu. Kemudian ternyata juga oleh para peneliti yang dalam hal ini para dokter mengatakan di situ akan digambarkan seperti puasa itu detox racun-racun itu pada keluar dan juga meremajakan sel-sel. Dengan menghentikan sementara aktivitas yang Makan. ada di dalam setiap saat diisi Iya. Ini diatur sedemikian rupa sehingga lambung ini istirahat dan bisa itu orang dari barat ya, bule-bule itu puasa karena untuk sehat. Kita sudah dianjurkan puasa. Oke, kita ketemu lagi di program Tanya Eyang. Tadi Eyang sudah sekilas menyampaikan bahwa di dalam berpuasa itu banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita peroleh. Nah, tadi selain dapat kesehatan, kita juga akan menjadi orang yang bertakwa dengan melalui puasa ini. Jadi boleh dikatakan puasa itu kayak menjadi bulannya tarbiyah, bulannya pendidikan. Betul. Jadi kita dididik. Nah, ini bagaimana dididiknya, apa saja? Yuk kita tanya lagi ke Eyang. Gimana tuh, Yang? Ya, tadi kita katakan bahwa diturunkannya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita untuk memperoleh surganya atau kebalikannya adalah dengan Al-Quran turunnya pada waktu Ramadan. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita sebagai orang yang beriman. Nah, untuk saat sekarang yaitu kesehatan, yaitu dengan berpuasa itu ternyata semacam ini detox to clean out the body, bisa membersihkan secara otomatis keadaan badan kita. Jadi istirahat itu sel-sel yang mati, yang aus itu diganti dengan permajaan. Pada saat puasa ini? Ya, pada saat puasa ini. Juga terutama untuk yang kena tensi tinggi itu to low the blood pressure, bisa menurunkan tekanan darah. Itu juga sesuatu ya kegembiraan lah, kebahagiaan, dan juga yang lainnya yaitu sharp the senses untuk bisa mempertajam kepedulian kita kepada sesama. Dan bahkan Rasulullah bersabda, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubi wa itqan nar wa kana lahu ajruhu ka ajri shaim min khairi la yanqusu bi syai'un. Siapa yang memberikan sedekah iftar pada bulan Ramadan satu orang, maka dia mendapatkan ampunan, mendapat pahalanya seperti dia yang mengerjakan puasa dan dijauhkan dari api neraka. Berarti double dapatnya Yang ya? 3. Ya. Dapat dari dia puasanya sendiri, kemudian memberikan iftar itu pahalanya sama dengan orang yang puasa, kemudian mendapat dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Jadi memang itu puasa itu memang mengasah kepedulian sosial juga sih Yang ya. Jadi kedermawanan kita. Karena memang orang puasa itu kita juga harus merasakan empati. Orang yang memang sulit makan mungkin, apalagi kondisi kayak sekarang nih. Ya jadi memang pas banget nih bulan Ramadan untuk latihan. Ya, dan untuk anak-anak cucu-cucuku Uyut nih yang masih kecil-kecil, maka bergembiralah menyambut Ramadan. Happy. Gembira, kita harus gerak, kita bukannya, harus energi. Waduh, puasa nih lemas, bukan gitu ya. Enggak, kita bergembira. Kemudian juga makan sahur harus kita lakukan ya. Kemudian
tadi belajar di rumah, kita bekerja juga di rumah, kemudian istirahat juga ada. Jadi harus balance, harus imbang semuanya. Betul. Jadi ingat juga nih Om Hamka waktu jadi pelatih, jadi instruktur di waktu dulu di Magelang dan di Jogja. Jadi memang orang di saat berpuasa harus nggak ada alasan tidak latihan, tapi justru malah kuat. Ya, jadi Allah emang sudah memberikan kepada kita kekuatan tekad. Dengan puasanya. Emang juga orang itu kalau hanya puasa 8 sampai 12 jam tuh ya memang lemes di awal, tapi sebenarnya iya ada tenaga lah. Iya, apalagi tadi ada ternyata mendetoks racun-racun yang ada di dalam badan kita, Masya Allah. Diganti dengan sel-sel yang baru, yang remajaan sel ya. Itu penting sekali, dan yang itu Rasulullah SAW katakan bahwa sumutasihu itu benar. Sumutasihu. Oke, itu barusan satu poin lagi kita dapat bahwa dengan berpuasa kita sehat, apalagi yuk kita nanti tanya lagi dan dalami lagi kepada Eyang. Oke. Hikmah dari sisi tarbiyah, pendidikan juga kita di situ bisa meningkatkan kedisiplinan kita di dalam sholat berjamaah. Ya. Kemudian setelah itu juga menghafalkan Al-Quran. Ayat-ayat tertentu itu juga bisa kita lakukan pada Ramadan ini. Sehingga kita punya target apa setelah Ramadan selesai. Dan juga yang penting sekali, tidak saja menghafalkan Al-Quran, tapi mempraktekkan hafalan Al-Quran. Jadi ini terutama untuk milenial ini. Jadi kita ambil contoh seperti dalam surat Al-Qasas ayat 77. Fabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu ilmu-ilmu yang menuju kebahagiaan akhirat, tetapi jangan kamu lupakan bagian kamu urusan duniawi. Jadi ini para milenial, mari kita merenungi apa kiranya di samping kita bermuhasabah, berzikir, berdoa, lalu bisa entrepreneurship apa, wirausaha apa yang bisa dilakukan. Ini cocok sekali dengan Al-Quran, Al-Qasas ayat 77 ya. Jadi subhanallah, maka pantaslah kalau Rasulullah bersabda, lau ya'lamin nas ma fi hadza Ramadan, seandainya orang itu tahu apa hikmah yang ada dalam Ramadan, la yatamannau anna syahra kullahu Ramadan. Dia berharap ya Allah minta seluruh bulan jadikan saja Ramadan gitu ya. Tapi itu kan satu hal yang nggak mungkin. Ya, karena saking banyak value-nya di bulan. Ya, yang terkandung hikmah-hikmah yang sangat besar. Jadi mereka minta mudah-mudahan jadikan Ramadan. Nah, jadi makanya sangat disayangkan kalau kita melewatkan begitu saja di Ramadan yang tanpa ada sesuatu peningkatan yang positif. Ya. Inilah anak-anak, cucu-cucuku, uyut-uyutku, mari kita sesuai dengan bidangnya. Kita tingkatkan untuk lebih ke arah yang lebih maju, lebih bagus. Ya. Sehingga sesuai dengan tujuan Ramadan untuk kita kaum muslimin. Oke, ya, kita sampai tadi sudah disampaikan kesimpulan oleh Eyang, banyak nasihat yang diberikan kepada kita. Tinggal kita anak cucu ya di bulan Ramadan ini tadi yang disampaikan Eyang, manfaatkanlah momentum di bulan suci Ramadan ini semaksimal mungkin. Sebisa mungkin kita memanfaatkan bulan yang diberikan oleh Allah pengampunan ya, bulan penuh barokah ya, banyak lipat gandakan pahala, dimanfaatin. Jangan tidur doang nih, jangan juga cuma main game. Aduh ya, dimanfaatin, kita hafalkan. Targetnya apa? Ya, punya target hafal Quran, ya kita punya target kalau mengamalkan hafalan Al-Quran ya. Jadi kita juga harus mulai entrepreneur tuh malah dimulai di bulan kayak begini. Ini ya. Merenung kan? Ya. Jadi mari sama-sama, yuk kita serap tadi yang disampaikan oleh Eyang, kita merefleksikan diri, mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik ya, sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran, menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Ya, orang bertakwa itu ruhbanan fil lail wa fursanan fin nahar. Malam hari seperti alim, kiai dengan tahajud, dengan siang hari
gagah seperti penaik kuda dalam mencari nafkah. Itulah orang mutakin. Itu memang orang mutakin itu selalu balance ya, imbang. Jadi kalau kita itu hidup itu memang harus imbang. Ya inilah di saat bulan ini juga melatih keseimbangan. Oke, ya. Terima kasih banyak Eyang sudah memberikan tausiahnya, ada nasihat manfaatnya, mudah-mudahan. Amin, pasti ada itu. Oke, terima kasih dan insya Allah di hari kedua kita akan ada lagi tausiah yang akan disampaikan oleh Eyang. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah juga di bulan suci Ramadan ini. Kita punya konten yang positif untuk membangun jiwa kita menjadi lebih baik. Amin. Oke, terima kasih Eyang.